Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Aryani dari kelas 11 IPA 5 akan menjelaskan materi tentang minyak bumi. Oke guys, poin pertama yaitu asal-muasal minyak bumi. Minyak bumi termasuk salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini disebabkan karena proses pembentukannya yang membutuhkan waktu sangat lama dan sangat panjang. Minyak bumi diketahui berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, tetapi sisa-sisa makhluk hidup tersebut ini harus tertimbun dalam tanah selama jangka waktu yang panjang, ribuan tahun hingga jutaan tahun agar membentuk fosil. Tetapi, bukan berarti fosil ini dari hewan dinosaurus ya. Fosil yang dimaksud di sini yaitu fosil jasad renik, seperti mikroalga yang mengandung silika, cangkang hewan yang sangat kuat, atau serbuk sari dari tanaman. Jasad renik ini akan mengalami pembusukan kemudian mengendap di bawah permukaan perairan. Seiring berjalannya waktu, endapan tersebut akan terbawa oleh aliran air sehingga terakumulasi di dasar laut dan membentuk batuan induk. Kemudian, batuan induk ini tertimbun oleh beberapa lapisan batuan lainnya yang diantaranya bersifat dapat dilalui oleh cairan. Lapisan-lapisan batuan ini akan terdorong ke permukaan akibat tekanan tektonik, sedangkan batuan induk akan mengalami reaksi kimia akibat tekanan dan suhu yang sangat tinggi membentuk senyawa hidrokarbon yang dikenal dengan minyak bumi. Setelah terbentuk minyak bumi tersebut, akan bergerak menuju tempat yang tekanannya lebih rendah, yaitu mendekat ke permukaan melalui lapisan batu di atasnya sampai terperangkap di bawah lapisan batuan yang kedap terhadap cairan. Daerah perangkap minyak inilah yang dicari sebagai potensi sumber cadangan minyak bumi. Poin selanjutnya yaitu penambangan minyak bumi. Secara garis besar, proses penambangan minyak dimulai dengan penggalian sumur, memisahkan minyak, gas, dan air, lalu mengekspornya dalam bentuk minyak mentah atau diolah menjadi bahan bakar siap pakai. Poin selanjutnya yaitu komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah, C1-C4, dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung, oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Selanjutnya ada fraksi-fraksi minyak bumi dan manfaat minyak bumi. Di antaranya ada gas. Gas bermanfaat sebagai bahan bakar gas, LPG, dan bahan baku sintesis senyawa organik. Lalu ada bensin atau gasolin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang selanjutnya ada minyak solar dan diesel sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Selanjutnya ada minyak bakar sebagai bahan bakar kapal, pemanas industri, dan pembangkit listrik, serta banyak lain-lainnya. Poin selanjutnya adalah bensin. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting. Di Indonesia tersedia beberapa jenis bensin, misalnya Premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Mutu bensin mempengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan atau knocking yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin menggelitik dan bahkan merusak mesin. Mutu mesin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan.
Bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran N-heptana dan isooktana. Nilai bilangan oktan 0 ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling banyak, sedangkan nilai 100 untuk isooktana yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Sebagai contoh, suatu campuran yang terdiri dari 25% N-heptana dan 75% isooktana akan mempunyai bilangan oktan 25/100 kali 0 ditambah 75/100 dikali 100 sama dengan 75. Jadi, Pertamax dengan bilangan oktan 92 akan memiliki mutu bensin yang setara dengan campuran 92% isooktana dan 8% N-heptana. Poin terakhir yaitu bilangan oktan dan zat aditif yang mengangkat bilangan oktan. Secara umum, bensin yang mengandung alkana rantai lurus akan memiliki nilai bilangan oktan lebih rendah dibanding yang mengandung alkana rantai bercabang, alisiklik atau aromatik. Sebagai contoh, N-heksana memiliki bilangan oktan 25, sedangkan 2,2 dimetilbutana memiliki bilangan oktan 92. Fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan min 70 yang tergolong relatif rendah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan bilangan oktan. Di antaranya, yang pertama yaitu mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. Yang kedua, menambahkan hidrokarbon alisiklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin atau menambahkan zat aditif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Zat anti ketukan yang dapat digunakan yaitu TEL dengan rumus kimia Pb(C2H5)4. Namun, senyawa timbal Pb ini merupakan racun yang dapat merusak otak, sehingga penggunaannya dilarang dan diganti dengan zat anti ketukan lainnya seperti MTBE ataupun etanol. Sekian dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.